اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Allah ta'ala aidan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka dari atas mimbar yang singkat ini, khotib mengajak kepada seluruh jamaah, berwasiat serta menyeru, mari dari dalam hati kita yang paling dalam kita kuatkan tekad azam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara maksimal untuk meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin secara grafik masih ada di bawah sekian 0%, tapi ada peningkatan di dalam meningkatkan keimanan, ketaatan, serta kebermanfaatan daripada keilmuan yang kita miliki, sehingga menaikkan derajat kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka bersyukur pula kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia, negeri yang kita cintai, yang walaupun berbagai macam fitnah, cobaan, gangguan, bahkan daripada kejahatan-kejahatan rohaniyah yang secara tidak langsung dan tidak kita sadari bahwa sesungguhnya keimanan kita telah dipertipis oleh sebuah kemajuan zaman, di mana banyak kita dapati di antaranya adalah banyak pandangan kita yang sering sedikit berbeda, namun pada akhirnya membuat kekufuran kepada diri kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dengan niat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pembersihan jiwa untuk meningkatkan martabat harkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita selalu senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Semoga kalimat itulah yang makin memperkokoh keyakinan kita kepada Allah serta menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalimat ringan, mudah diucapkan, namun sungguh akan memberikan penyelamatan kepada kita.
untayan kata yang terindah di antara alam jagat seraya ini, yaitu kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan salawat yang kita ucapkan, maka kita berharap bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sungguh manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi kepadanya. Bahkan beberapa minggu yang lalu, mungkin bulan hitungannya baru, bagaimana mereka anak kecil yang sedang asik-asik main dengan temannya, ibu-ibu yang sedang menimang para bayinya, bahkan mereka yang sedang asik berusaha mencari nafkah, lalu tiba-tiba gedung itu hancur berkat serangan daripada musuh lawan daripada agama kita, yaitu mereka kaum komunis, kaum Israel, Yahudi, yang mereka sampai kapanpun tidak akan senang kepada kaum muslimin. Sampai-sampai kita mengikutinya, barulah mereka akan ridho dan ikhlas kepada kita. Artinya jika kita ridho, kita senang mengikutinya, maka kita termasuk golongan mereka. Sebagaimana telah kita dapati cerita bahwa umat Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, mereka bertauhid kepada Allah. Namun Yahuda, seorang pemuda daripada putra Nabi, mereka mengajarkan daripadanya, ingkar kepada ayahnya sendiri, ingkar kepada ajaran ayahnya, sehingga dia membuat agama baru yang disebut dengan Yahudi. Dia tidak lagi mau menyembah Allah, dia tidak mengakui daripada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keberadaan itu, suatu keadaan yang sangat miris bagi kita, hadirin. Bagaimana saudara-saudara kita di sana? Kita masih bisa senang makan, tidur, duduk, bercanda ria dengan teman, kerabat, keluarga. Kita masih bisa lakukan, tapi apa yang terjadi dengan mereka? Dalam beberapa abad, bahkan ratusan tahun, mereka khawatir dengan serangan yang terjadi pada tanggal 7 kemarin. Lalu bagaimana dengan kita? Rasulullah tidak hanya khawatir kepada mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, ataupun di negara tertindas lainnya, di negara-negara lain daripada kaum mukminin muslimin. Tapi Rasul sungguh khawatir kepada kita yang tidak terjajah. Bahkan kita memiliki kesenangan, berbagai macam fasilitas kita dapatkan, tapi Rasulullah begitu khawatir kepada kita. Tatkala Rasulullah sedang duduk di dalam rumahnya, maka Jibril alaihi salam, dia menghampiri Rasulullah. Tidak seperti biasanya Jibril ini berhadapan dengan Rasulullah, gagah perkasa di hadapan Rasulullah, bahkan begitu menyejukkan ketika Rasulullah pandang. Namun ketika ini Rasulullah melihat Jibril dalam keadaan lesu, dalam keadaan tidak semangat, dia menghampiri Rasulullah di dalam rumahnya. Lalu Rasulullah melihat keadaan ini berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang terjadi padamu?" Maka Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sungguh apa yang aku rasakan ini sangatlah menakutkan. Karena hari ini Allah memerintahkanku untuk menyalahkan daripada api neraka. Allah nyuruh menyalahkan daripada api neraka yang buktinya bahwa Allah telah menghidupkan api neraka untuk membakar mereka-mereka yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu Rasul mengatakan kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, jikalau Allah sekarang sudah menyalakan api neraka, maka kabarkan kepadaku sifat daripada neraka ini, wahai Jibril."
Maka Jibril dalam keadaan yang lesu, yang tidak bergairah, menceritakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyalakan daripada api neraka. Allah membakar dari api neraka 1000 tahun lamanya. Neraka itu akan berwarna merah ya Rasul. Maka 1000 tahun kedua, neraka itu akan berwarna putih ya Rasul. Bagaimana dengan keadaan manusia yang nanti akan Allah lemparkan ia ke dalamnya? Lalu 1000 tahun berikutnya ya Rasul, neraka itu akan berwarna merah kehitam-hitaman, yang menandakan sungguh neraka itu akan sangat panas. Dan seandainya ya Rasul ada celah selubang daripada jarum pun keluar daripada api neraka, dari lubang neraka ini, maka niscaya bumi ini akan hancur, alam semesta ini akan hancur ya Rasul. Allah menciptakan 7 lubang daripada lubang-lubang untuk menyiksa daripada membalas perbuatan keingkaran manusia nanti ya Rasul. 70.000 tahun panjang daripada satu lubang sampai lubang ke-7, di mana daripada 70 tahun itu jarak antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya. Maka Rasul mengatakan, wahai Jibril, lubang yang pertama itu apa? Maka Jibril menceritakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana aku semangat di dalam menghabarkan berita ini. Sungguh lubang yang pertama ini bernama Hawiyah ya Rasul. Dia yang akan dimasukkan ke dalam api neraka ini adalah, ke lubang ini adalah mereka-mereka orang munafik, orang kafir, yang nanti akan Allah lempar ke dalam neraka Hawiyah ini. Maka mereka di dalamnya akan kekal dan abadi. Tidak ada satupun yang akan bisa keluar daripada lubang neraka ini. Maka Rasul mengembujuk kembali, lubang yang kedua itu untuk siapa wahai Jibril? Sungguh aku sangat khawatir ada umatku di dalamnya. Maka Jibril mengatakan lubang yang kedua adalah lubang jahim, lubang yang akan ditempati oleh mereka orang-orang musyrikin, orang yang bersyahadat kepada Allah, tapi kadang ia menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang dia bilang akan lebih perkasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersandar kepada benda-benda lain ataupun kepada hal yang lain, padahal Allah lah yang maha segalanya. Tidak ada satupun wahai Muhammad, kata Jibril. Maka lubang yang ketiga itu siapa? Mereka yang ada di dalamnya wahai Jibril. Maka Jibril mengatakan lubang ini dinamakan dengan lubang Sakor. Mereka penghuninya adalah para penyembah api, seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka di zaman sebelum nabi-nabi dan berada pula di akhir Nabi Muhammad SAW. Zaman daripada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Agama Majusi, mereka menyembah api. Mereka menyekutukanku dengan api yang disebut dengan api abadi. Merekalah yang akan dimasukkan ke dalam lubang Sakor ini. Lalu yang keempat ya Rasul, tidak kalah mencekamnya adalah yang disebut dengan lubang Lazo. Mereka adalah para pengikut iblis. Mereka dimasukkan bersama iblis laknatullah. Mereka yang dalam hidupnya selalu terbujuk daripada bujukan-bujukan iblis. Bahkan ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lebih mementingkan daripada kegiatan atau urusan dunianya daripada ia harus beribadah, sehingga ia tidak mengenal agamanya sendiri. Maka mereka inilah
yang akan dimasukkan ke dalam lubang lazo yang disebut dengan neraka lazo. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lalu yang kelima, lubang ini bernama hutomah, yang artinya menghancurkan hingga berkeping-keping. Siapapun yang masuk ke dalamnya ini, maka sebelum sampai ke dasar api ataupun tempat api itu menyala, dia sudah hancur lebur sebelum menyampai dasar daripada neraka. Maka neraka hutomah ini diperuntukkan khusus bagi mereka orang-orang Yahudi yang memusuhi saudara-saudara kita saat ini, yang menghancurkan gedung-gedung sehingga menimpa para penduduknya. Mereka inilah yang akan Allah masukkan ke dalam neraka hutomah, di mana mereka nanti akan dilemparkan oleh malaikat malib dengan begitu bengisnya sehingga mereka hancur berkeping-keping sampai mereka abadi di dalamnya. Naudzubillah. Tidak perlu khawatir bagaimana Allah akan membalas mereka orang-orang yang memusuhi agama kita. Mereka Yahudi yang sekarang sedang memusuhi daripada saudara-saudara kita. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita membantu daripada kebutuhan mereka. Kita salurkan dana untuk membeli dan mencukupi daripada keperluan mereka, adalah bagian daripada kita untuk menjaga diri kita agar kita tidak terjilat daripada api hutomah yang akan menghancurkan tubuh daripada orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya. Lalu yang keenam, Jibril mengatakan pintu yang keenam adalah lubang yang keenam adalah lubang sa'ir, adalah api yang menyala-nyala. Mereka ini juga diperuntukkan bagi mereka yang beragama atau disebut dengan kafir. Maka tatkala itu juga, setelah menceritakan daripada 7 lubang tersebut, Jibril terdiam. Begitu lesuknya ia, begitu takutnya dari raut wajahnya kelihatan, sehingga Rasulullah mengatakan, "Hai Jibril, apa pintu yang ke-7 dan buat siapakah?" Jibril tidak sanggup untuk mengatakannya. Lalu Nabi Muhammad begitu memelas untuk bisa mengetahui siapakah penghuni daripada neraka ini. Maka akhirnya Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, lubang ke-7 ini adalah untuk umatmu. Untuk umatmu ya Rasulullah. Tidak ada yang akan bisa menghindar daripada lubang ini dari umatmu ya Rasulullah." Maka Rasulullah menegaskan kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungguhkah benar ini adalah lubang untukmu, umatku?" Rasulullah memohon dengan sangat kepada Jibril dan menegaskan, "Apakah ini lubang untuk umatku?" Maka Jibril mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Maka tatkala mendengar berita itu, Rasulullah pun jatuh pingsan. Maka dipapahlah di pangkuan daripada malaikat Jibril sampai Rasulullah sadar. Rasulullah mengatakan kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungguh apakah lubang ke-7 ini untuk umatku?" Maka Jibril mengatakan, "Benar, ini untuk lubang untuk umatmu, wahai Rasulullah." Maka mendengar berita tersebut, Rasulullah bersujud bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada henti-hentinya. Dia tidak mengangkat daripada kepalanya. Suatu hari, karena Rasulullah tidak pernah keluar rumah, para sahabat kebingungan. Lalu Abu Bakar mengetuk pintu daripada rumah Nabi Muhammad SAW, mengucapkan salam sampai 3 kali, tidak ada suara sambutan. Maka Abu Bakar berlari pulang. Di perjalanan bertemu dengan Umar bin Khattab. "Lalu apa yang membuat engkau gelisah wahai Abu Bakar?" Dia mengatakan, "Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah." Maka mengertilah Umar bin Khattab. Begitu pula ia langsung lari ke rumah Rasulullah lalu mengetuk pintu. Tidak ada jawaban juga.
Sampai begitu penasarannya Umar mengetuk pintu rumah Rasulullah, tidak ada jawaban. Maka Umar pun kembali. Tatkala ia akan sampai di rumahnya bertemu dengan Salman Al-Farisi, melihat Umar yang begitu perkasa, begitu gagah, yang ditakuti oleh seluruh makhluk, kelihatan begitu khawatir. Lalu Salman mengatakan, apa yang terjadi pada dirimu wahai Umar? Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Maka Salman akan berlari ke rumah Rasulullah, maka ditariklah tangannya oleh Umar. Tidak, pergilah engkau ke rumah putri daripada junjungan kita Nabi Muhammad. Maka pergilah ia ke rumah Fatimah. Laporkanlah. Mendengar cerita tersebut, Fatimah begitu khawatir, langsung berlari ke rumah ayahnya dan mengetuk pintu. Maka terdengarlah saat Fatimah mengucapkan salam, mengetuk pintu memanggil ayah, ya Rasulullah. Maka Rasulullah bangun. Rasulullah keluar membuka pintu. Maka ditanyakanlah, apa yang terjadi kepadamu wahai Rasulullah? Apa yang terjadi? Apa yang menimpa dirimu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku sangat khawatir terhadap umatku. Kepada umatku yang mungkin ia tidak pernah mengingat wajahku, tidak pernah mendengar suaraku, tidak pernah melihat daripada bayanganku. Sungguh aku khawatir karena Allah telah menjanjikan lubang ketujuh itu untuk mereka. Maka dalam sujudku aku mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak lama berikutnya Jibril datang kembali membawa kabar gembira. Ya Rasulullah, bangunlah engkau dari sujudmu. Sesungguhnya Allah akan memasukkan separuh daripada umatmu ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah begitu gembiranya mengucapkan hamdalah. Lalu kemudian Rasulullah sujud kembali. Maka malaikat Jibril pun kembali. Berulang-ulang sampai pada akhirnya malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepadaku untuk menyampaikan kepadamu, seluruh umatmu akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun dosa mereka seperti banyaknya buih di lautan. Mereka bergelimang daripada dosa, tapi mereka tatkala dimasukkan ke lubang ini, mereka akan mendapatkan syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Harapan kita hanya Rasulullah. Harapan kita hanya Rasulullah. Harapan kita hanya Rasulullah. Maka itu segala doa yang kita panjatkan, berwasilah kepada Rasulullah. Semoga Allah selamatkan kita di dunia dan Allah selamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala ta'ala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر